Ya. Ini enggak latihan, enggak. Gak usah orang kita ngobrol. Ngobrol aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini numpang liu pengen ngomongin politik nih. Dan kayaknya gue kalau udah nyari pengamat politik, jangan yang terlalu konvensional. Tamu kita hari ini Bang Ferdi. Bang Ferdi masih di politik ya? Masih di partai ya? Bener gak sih? Enggak, kalau pengurus enggak lagi. Iya enggak, masih punya Anggota, masih punya KTA di di PDI Perjuangan. sebelumnya pernah partai lain kayaknya? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Di PDI dari tahun berapa Bang Ferdi? PDI itu lupa ya. Periodenya 2014 kalau nggak salah. Dari 2005 apa ya? Sampai 2012 apa ya? 2014. waktu itu siapa masih ininya ketua DPD-nya? Ketua DPD-nya pada saat Pak Sarudin dua periode jadi ketua PDI Perjuangan. Saya baru masuk. Iya 2004 ya. 2000 pas kedua itu berarti 2004 tambah 5 berapa? 2009. 2009. Ya, Jadi 2009. waktu Pak Sarudin ketua dan terpilih jadi gubernur itu belum ya? Belum, pertama kali Waktu itu belum masih pernah. belum di Bandar Lampung ya? Masih Sudah. ah, ah. Sudah di Bandar Lampung. Bandar Lampung itu menetapnya pas ya udah 2004 lah. Iya, kita 2003. masih ngobrol waktu itu. Bolak-balik Jakarta. Iya, apa masih Ya, di itu zaman. Bakri ya, Ya, kalau benar ya. Dulu Bang Ferry di Bakri kan? masih di Bakri. Mm-mm. Bolak-balik di Bakri lah. Terus masuk PDI kenapa? Sebenarnya sebelumnya sih kita belum ini di partai ya, karena kalau saya itu prinsipnya loyal ya gitu. Jadi pada saat Pak Sarudin jadi gubernur, kemudian beliau ngajak masuk di PDI Perjuangan. Jadi bahasa gampangnya masuk partai diajak Pak Ya, Sarudin. diajak Pak Sarudin, Iya, betul. waktu itu. Diajak Pak Sarudin. Langsung apa jabatan? Pada saat itu kebetulan ditaruh di Yang ngajak ketua masalahnya pasti kan langsung. Wakil Ketua langsung Infocom. langsung wakil ketua Infocom. Wakil Ketua Informasi dan Komunikasi saat itulah. Dan nyalek. Saya nggak caleg sih sebenarnya. Tapi pada saat 2000 berapa ya kemarin? 2019 terakhir ya. Dipotong 5 berarti 2014 ya. Pada saat itu saya terdaftar di caleg di Lampung Tengah. Di Lampung Tengah. Lampung Tengah nomor urut 4 waktu itu. Tapi Kita nggak kena nggak kampanye biaya juga lah, kali ya. nggak Juga kali ya. Iya. sosialisasi juga nggak, apalagi panca. Dari Bakri ke Bandar Lampung bisnis apa? Apa Saya langsung partai gitu. di Bakri itu dulu saya itu di apa ya namanya GRO. GRO itu dari teknik, sebenarnya dari teknik, tapi jadi GRO, General Relation Officer. Iya, Jadi komunikasi lah, kayak humas sebenarnya. Kabak umum. Kalau General Relation, oh iya kayak ya. Jadi Markom ya. ada pekerjaan pekerjaan ya tanda petik lah, semua pengusaha besar pasti ada politiknya. Iya. Untuk mengamankan usahanya pasti ada politiknya. Nah, jenis-jenis komunikasi yang waktu itu diamanahin ke Bang Ferdi. Ya, secara nggak langsung gitu. Iya. Jadi kita menanjak itu awalnya dari teknik gitu. Tapi mungkin karena komunikasi terus dibawa oleh adiknya Abu Rizal Bakri, Nirwan Bang Bakri. Ical, Mungkin Bang, Bung tahulah ini apa namanya, pencinta bola. Oh iya, ya kan? iya. Nah, di zaman Wah, itu itu gila bola banget itu. Primavera, ya kan, Barsetti. Primavera. Ya, di zaman itu Primavera. Dia pegang tim nasional. Pelita Jaya bener dia. Pelita Jaya juga. dan punya stadion sendiri di Lebak Bulus. Iya, Lebak Bulus. Nah, jadi kita masuk di situ Termasuk ngurusin bola juga. ngurusin bola juga, Iya. tapi ngurusin keuangannya. Iya. Jadi kalau kita Bukan di berpikir manajerial klub ya. bukan di klub, kita nggak ikut campur, cuman ikutan menandatangani cek saat itu ya Iya, keluarin duit lah Di untuk perintah namanya perintah ya, bos ya. perintah Urusin bos. tuh klub katanya Urusin kan. itu klub,
kemudian ya macam-macam lah di zaman itu. Tetap artinya yang mau saya katakan pengusaha itu tetap butuh politik. Iya. Nah kita di zaman Pak Harto itu ada dua yang di samping kita, ormas ya, ormas besar adalah Muhammadiyah dan NU. Itu yang mengiringi waktu saat itu di Bakri. Nah kalau ini Bang Ferdi, gue itu kan tetap ngundang lu sebagai kalau pengamat politik mungkin ya pengamat politik juga, tapi kita pengen ngomong politik Ya, deh. ya, Di Lampung gimana politik hari ini? Gue tadi di awal sempat ngobrol, lu bilang hari ini kayaknya nggak ada kaderisasi gitu. Bener gak sih? Gua nangkapnya salah nggak sih? Tadi lu ngomong Ya. kayak gitu. Jadi begini ya, mungkin situasi atau kondisi saat ini ya berapa puluh tahun belakangan ini tidak menciptakan di Lampung ini menciptakan kader-kader yang handal di Kader politik. Ya, politisi yang handal, kader. Yang ada itu instan. Nah, jadi Maksudnya instan nih gimana nih? eh Ya kan baru masuk langsung jadi wakil ketua gitu. jadi begini, Gua nggak ngomongin Bang Ferry loh. bukan. Jadi gerbong itu partai politik itu lebih kepada gerbong, bukan kaderisasi. Iya, Ya, iya. ada gerbong. Nah, PDI Perjuangan punya sekolah partai, Nasdem punya sekolah partai juga, tapi tidak kaderisasi. Harusnya, ya, ini yang saya mata ya, mohon maaf kalau salah. Kaderisasi itu menurut saya, kalau ada sekolah partai, dia kita anggap SD. Iya. Lulus SD itu masuklah dia di ranting. Lulus SMP masuklah dia di PAC, kecamatan lah. Iya, iya. Nah, lulus SMA dia masuklah di kabupaten kota. Iya kalau nggak salah di Amerika Serikat gitu misalnya ya. Ya, Nggak di- mungkin orang jadi presiden sebelum dia ngelewatin misalnya Senat, Kongres. Betul. Ya kan ada internal konvensi segala macem. Karena berpikirnya begini, kalau politik menurut saya, benarnya menurut saya, ini menurut saya lagi, orang masuk politik itu mau jadi apa? Iya. Dia nggak mungkin mau jadi pengurus saja Iya, selamanya kan? Dia pasti mau jadi anggota dewan, Iya. eksekutif, legislatif, Kekuasaan lah intinya. Kekuasaan. Ya. Mencari Dan kekuasaan di lingkungan dengan cara itu- yang dibenarkan konstitusi Iya. kan partai kan. Bila dari semua tim kader itu tidak semuanya lari ke eksekutif dan apa namanya legislatif, dia di pengusaha yang disupport oleh legislatif dan eksekutif. Harusnya begitu. Jadi semua kue itu kebagian. Iya, apa oligarki dong. Apa bahasanya? Nah, kan dia ngurusi rakyat. Iya, iya. Dia ngurusi rakyat. Nah, lu rakyat juga tapi kebetulan anggota partai. Hmm. Ya kan informasi itu secara nggak langsung cepat didapat sama dia. Tinggal Iya, dia iya. mengajak Dia dekat mengajak dengan yang lain gitu. lingkar kekuasaan. Nah, ya kayak di Rusia kan begitu. Iya. Jadi mereka itu memang fokus. Apakah di Lampung ini atau di Indonesia ini ada yang fokus di partai kan tidak. Iya. Tidak ada yang fokus gitu memang di partai. Instan tadi tuh ya. Instan tadi. Pengen jadi bupati, pengen jadi wali Iya, kota, iya. pengen jadi gubernur, pengen jadi presiden, anggota dewan. Nah di proporsional terbuka ini kan lebih parah kita. Berantem antar kawan. Satu Iya, iya, dapil ada kawan. Gue pernah dengar kawan gue yang politikus ngomong kalau lagi pemilihan lo tuh musuh bukan dari partai lain, kadang-kadang lo partai Iya. sendiri. Kawan kadang-kadang. sendiri kita Iya. akhirnya jelek-jelekan gitu. Iya. Walaupun nantinya Setelikung-telikungan katanya. betul. Ah. Jadi tidak sehat. Ah. Kalau perjalanan dari bawahnya untuk mencapai tujuan itu tidak sehat, yakin menurut saya hasilnya pun tidak sehat. Nah, ada beberapa kejadian-kejadian politik yang rame lah di Bandar Lampung atau di Lampung hari-hari ini. Boleh nggak sih kita bahas sih sama Bang Ferdi ini? Boleh lah. Kita bukan berarti kita bahas itu menjelekkan orang lain, Iya, bukan iya, ya. nggak bukan menceritakan. Maksudnya Kita realistis. fenomena politik Betul, ini kan ya. perlu diobrolin dong. Kita realistis. Kadang-kadang juga kan ada yang meresponnya atau menyikapinya gebiah uyah aja asal. Oh ini salah, ini salah, Ya, ini salah. betul. Gitu. Yang paling heboh, paling nggak 2-3 hari terakhir, Pak Herman jadi ketua Nasdem provinsi ya, mantan wali kota, kader PDI ya beliau sebelumnya, Iya. bener ya, Betul. dan jadi ketua partai Nasdem. Kalau menurut seorang Ferdi Gunsan, fenomena ini apa yang bisa kita lihat, kita respons? Di Herman HN ini menurut saya salah satu contoh. Secara Sebenarnya personal banyak. kan kenal ya Bang Ferdi Ya. dengan Pak Herman. Aku juga kenal Saya- sebagai wartawan dengan beliau. Saya pernah tenaga ahli beliau di kota periode pertama. Oh iya. Periode kedua saya tidak lagi di situ. Nah, Udah sibuk borong.
Ya mungkin begitu, mungkin juga nggak ada gunanya Iya, di iya. Pak Herman mungkin begitu ya. Jadi di yang kalau kita bicara Herman HN mungkin banyak yang lain ya. Iya. Kalau ada yang bilang Nah ini kan Herman, yang baru 3 hari yang lalu nih. ya ini yang Kejadian. masih hangat Hangat. Pak Herman. Dan itu Yang- gue bilang orang Ah. juga ngeresponnya macam-macam loh. Betul. Iya kan, ada yang bilang kutu loncat, Betul, ada yang betul. bilang PDI itu kalau udah ditinggalin apa namanya kejem lah gitu ya, kayak mantan-mantan tuh kayaknya kayak katanya sih. Ada kemarin juga aku dengar statement dari anggota DPR RI, Mas Endro juga bilang, Herman pindah, otomatis cabut katanya. Maksudnya itu kalau Bang Ferdi gimana? Ya, Orang PD juga loh. ya. Saya pernah mengalami apa namanya ya, kalau itu ada peraturan-peraturan ya di partai Iya, itu iya. banyak macam. PO, Tapi ya. kekuasaan tertinggi tetap di ketua umum. Ya. Kalau sistem Coba saya balik ke organisasinya. belakang bahwa partai-partai kita ini di Indonesia ini itu adalah partai pemilik. Mm-mm. Jadi dimiliki orang. Ada yang punya. Ada yang punya, bukan pendiri. Kalau pendiri beda dengan pemilik. Iya, founding fathers beda Ya, ya. beda gitu. Jadi kalau pemilik itu ya Nah, ini berarti berlawanan dengan apa mungkin kalau ada partai pemilik, partai kader kali ya. Ya. Dikotomiknya ya lawannya. Ya. lawannya ada partai kader partai gitu. kader, Ya. ya. Walaupun mereka mengatasnamakan demokrasi, Ha-ha. tetap demokrasinya tanda petik. Ada kos yang harus dibayar untuk mencapai demokrasi itu gitu. Nah, ini orang awam itu kan gue juga mungkin termasuk awam lah karena gue juga nggak pernah di partai ya. Selalu berasumsi kalau misalnya soal-soal partai misalnya apalagi kalau udah berkaitan dengan pengen masuk ke daftar legislatif, jadi kepala daerah apalagi jadi presiden, ongkos tadi sudah sempat nyinggung ongkos. Bener nggak sih itu ada ongkos-ongkos gitu? Kalau menurut saya ongkos itu pasti ya, biaya warawirinya pasti, kos politik apapun, pasti. Nah, ada yang tidak terdengar, diduga kalau kata orang Mbak Kentut, rekomendasi. Iya. Untuk mendapatkan rekomendasi itu ada kos. Tapi kan kita susah buktikan, Iya. ya kan? Ya enggak, Tapi- barangnya nggak dijual di supermarket, nggak ada Ya, levelnya ya kan? gitu loh. Susah kita Iya. membuktikan. Tapi ada rekomendasi. Rekomendasi inilah yang bisa dikatakan jadi transaksi. Iya. Jadi transaksi. Nah, kalau namanya transaksi ini orang beli barang misalnya kita Abang beli. secara langsung deh, mungkin nggak perlu sebut nama atau pernah nggak menyaksikan kayak gitu ada politik transaksional terkait misalnya. Abang Kalau- secara pribadi deh. Kalau secara langsung saya belum pernah lihat ya yang Iya, transaksional Iya. ada Gua mau jadi barter. calon di kabupaten mana? Nih sekian gitu. Ada barter. Itu saya belum pernah lihat. Tapi kalau melihat Soal proses kentut rekom, tadi, denger, proses rekom gimana kan? proses rekomendasi untuk menjadi calon yang kalau masih caleg masih agak ringan ya. Paling Kepala yang daerah deh, kepala daerah. pertempuran lah, caleg itu di nomor 1, nomor 2 Ha-ha. dengan dapil-dapil yang bagus ya. Iya. Nah, tapi Milih kalau dapil. kepala daerah ini karena pernah ngalami kita suka bawa rekomendasi Iya, dari iya. Jakarta itu untuk mendapatkan itu Lagi pilgub kemarin juga sempat Ya. nganterin kawan kan ya. Mas Tulus ya kalau nggak salah waktu itu ya. Bang Ferdi nganterin berkasnya Mas Tulus ya. ya kemarin Nganterin, Pilwakot. Pilwakot. Nah. Iya, kota ya. Ya. Nganterin berkas itu waktu itu apa kapasitasnya? Sebagai LO apa ya? atau Ya, kawan? Atau- kawan lah, Kawan. kawan ya. Jadi kita kembali ke yang tadi ke ya, Bung, ke Transaksional. transaksional tadi bahwa ketika proses ini berbelit Iya. ada katanya harus survei dulu. Mm-mm. Ada yang sudah surveinya tertinggi nggak dapat dia rekomendasinya. Iya. Nah, ketika berbelit-belit ini jalan panjang itu sama aja kalau kita jalan mau ke metro, tapi kita ke Lampung Selatan dulu. Kan berarti kosnya lebih tinggi. Muter-muter. Pakai bensinnya lebih mahal kan gitu. Iya. Karena dia muter-muter itu. Nah, itu dugaan saya ya akan seperti itu walaupun saya tidak pernah lihat kalau ada Dan transaksi yang itulah yang langsung. kemudian jadi kos. Itu yang kemudian jadi kos. Ya. Goreng menggoreng. Nah, kalau istilah orang kan kalau goreng menggoreng ini ya back ya, artinya Iya. balik. Saya sudah beli Anda. Iya. Ya, saya sudah beli Anda. Nah, ketika saya mau pergi lagi ya nggak ada masalah. Iya. Ya kan? Jadi ini begitu juga nanti ke bawah digoreng orang lagi. Nah, kalau apa namanya kita balik tadi ke soal Herman HN, wajar atau tidak wajar? Atau ada yang mengatakan kutu loncat? Iya.
kalau secara partai yang benar, kalau dikatakan partai yang benar dan itu adalah kader, apapun perintah partai Iya. itu harusnya diikuti. Atau Tapi kan kalau kalau sistemnya bener kan seharusnya loyalitas segala macam integritas, terbangun ya. terbangun. Heeh. Tapi umumnya tadi partai-partai pemilik ini tidak pakai proses untuk mendapatkan ketua. Dan ketua itu tidak perlu kader betulan yang dari bawah berangkatnya, tapi ketika Ini dia spesifik ngomongin Pak Herman Hain ya ini ya. ya Ah. ya banyak kan Iya, yang iya, contoh. maksudnya dalam versi ini kan karena Pak Herman ini- kan bukan ini- kader Nasdem. Ya, Tahu-tahu jadi ketua. ya. Jadi Herman HN masuk PDI Perjuangan jadi kader. Kenapa? Karena dia mau nyalon kepala daerah saat itu. Iya, waktu itu menyalon wali kota. Dapatlah KTA. Jadilah beliau kader. Salah satu contoh. Kenapa orang yang sudah puluhan tahun berkader nggak bisa? Nggak bisa jadi rekong kepala daerah? Nggak keluar rekomend. Ya kan mungkin karena nggak dikenal, mungkin karena nggak punya uang, Survei mungkin nggak biasa. punya jaringan, Iya, ya iya. kan? Padahal itu orang bener, orang baik gitu. Kader bener, kader Kader baik. bener yang ini kan tidak bisa, ya kan? Kita lihat contoh di mana namanya Nasir, Iya, di Pesawaran. Nasir Pesawaran Iya. kan gitu. Dia mau nyalon ternyata nggak Dia terlepas ketua dari partai. ketua partai. Saat itu ya. Ya, jadi kaderisasi itu menurut saya partai-partai saat ini tidak begitu penting. Tidak begitu penting. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut Herman Hain, tidak begitu penting kenapa? Partai itu lebih penting suara dia di pusat, DPR RI. Iya. Dia tidak penting lokalan karena itulah yang akan membuat semua bisa diatur. Iya, electoral threshold kan di Ya, sana ya. bargaining position dengan eksekutif itu adalah di pusat. Nanti bisa nyalonin paket presiden. kan? Iya, jadi pentingnya di situ. Ah. Mereka menurut saya peduli yang di bawah. Makanya calon-calon itu siapapun yang bakal calon di legislatif, yang bisa bawa suara nggak penting kader, yang penting bawa suara. Iya, iya, iya. Jadi Apalagi siapapun di dia. era politik popularitas hari Ya, ini ya. popularitas. Asal populer, Iya. artis kadang-kadang. Iya. Jadi yang tebal dompet lah. Dompet itu kan macam-macam isinya. Iya, iya. Ada SIM, ada kartu. Kalau sekarang kan lebih banyak kartu isinya Iya. daripada duitnya. Iya. Tapi kartu itu kan lebih banyak kalau dicairin kan begitu. Nah, jadi itu yang lebih ini, dan fenomena sekarang ngelihat yang apa yang dikatakan Krisdayanti itu kan membuat orang terbelalak. Iya, iya, iya. Oh, pantas. Enak tanggal 1 dapat sekian, Nah. tanggal 11 dapat sekian. Ada beberapa ada uang reses, beberapa uang rapat. kawan yang orang menurut saya orang yang kecil tapi ngelihat ini yang kerjanya di pinggiran apa Oh, iya. menanyakan itu. Dan patah hati kita ngedengernya. Iya. Segitu. Wah, besok gua harus ngegoreng lebih besar nih katanya. Iya. Ya kan akhirnya begitu. Apalagi kalau nggak salah, ini nggak tahu ya, gue juga kan nggak pernah jadi anggota DPR. Yang disampaikan Krisdayanti itu yang halalnya dalam tanda kutip, benar nggak Betul, sih? betul. Sebenarnya Yang kita legal. juga tahu ya. Yang legal, yang legal. Dan di lembaga itu goreng-gorengan lagi segala macam biasanya juga berbiaya kan. Betul, betul. Jadi bikin rakyat patah hati deh itu, bener lah. betul. Hah? Jadi soal-soal yang seperti itu membuat seseorang yang memang bukan basicnya dari organisasi partai politik ataupun ormas, katakan tanda petiknya PNS, Iya. ASN, itu ya sudah biasa saja. Jadi ketika dia pindah ke partai lain, ya kenapa? Oh, di sini targetnya mau jadi ketua partai. Iya. Sini nggak bakal bisa dapat, antriannya panjang. Mahal mungkin. Nah, Hitungannya. mungkin juga kan. Kesinilah. Oh, di sini musuhnya banyak nih. Karena mungkin sudah dapat rekomendasi. Sebelumnya sudah dapat rekomendasi gubernur misalnya. Rekomendasi wali kota 2 periode. Rekomendasi udah kalah ya. Keinginan gue sudah selesai di sini. Gitu. Kepentingannya udah Selesai. lewat. Mau ke sana menurut dia targetnya si orang person ini ke sini ini terhalangi. Waktunya masih butuh panjang, sementara kan sekarang pemimpin banyak yang instan programnya. Iya. Gak kekejar keburu meninggal nanti. Iya Kan juga. gitu. Nah, jadi lari lagi nih. Jadi bicara halal dan tidak haram atau itu jadi kutu Iya. loncat menurut saya relatif ya. Jadi kalau kita mau bicara benar ya jelek. Bicara benar. Iya. Tapi partai-partai sekarang Yang tadi kan ya menurut payah. Ferdi Gunsan jelek kayak gitu. Iya. Nggak kaderisasi. Gak udah. kaderisasi gitu loh. Dan para pemimpin kita juga kalau sudah jadi kepala daerah, dia lebih penting keluarganya.
apa namanya lingkaran keluarga gitu. Iya. Ya tidak ada masalah sebenarnya. Ya kan ngerasa juga lebih aman kalau yang Ya, dikelilingi gue. lebih cepat, bukan lebih aman. Beda dengan dulu, apalagi waktu zaman-zamannya mungkin orang tuanya Bung, nomor urut. Iya. Itu Nomor aktivis peci sama nomor sepatu. aktivis LSM atau organisasi KNPI yang tentu pun Iya. dari kampung Waikanan tinggal di kota, nggak punya tempat kos, tidurnya di kantor. Iya. Nanti dia jadi dewan, antri. Kalau sekarang kalau dia nggak bisa jungker balik, salto nggak bakal bisa jadi kawan itu. Iya, yang tidur di kantor diinjak. Diinjak. Dilindas. Nah, Cuma nunggu. siapa kader yang paling loyal? Nah, ini baru Iya. saya ingat. Siapa kader yang paling loyal? Kader yang paling loyal yang tadi itu, Wong Cilik. Dia nggak Iya. pernah bisa pindah. Iya. Mau pindah ke partai lain juga nggak ada guna-gunanya bagi partai, Iya. hanya penggembira. Ya dia tetap di situ selamanya. Ganti-ganti pemimpin yang bukan kader. Ganti-ganti gerbong. Partai mana yang nggak ganti gerbong? Mungkin PKS. Cuman polanya lebih kepada PKS apa bahasanya? Ada partai yang lahir dari PKS kan, ada Partai Gelora hari ini. Ya, Artinya juga kan akhirnya nggak mungkin nggak awalnya nggak konflik, Iya. pasti deh. akhirnya PKS juga mungkin karena ketidaksabaran timbullah Partai Gelora. Iya. Ya, Mungkin nah ya. ketidaksabaran kader atau kader ini sudah habis masa jabatannya, sundul sama adik-adiknya, Iya. tapi dia tidak ikhlas mau pensiun gitu. Tetap mau jadi ketua partai, Nah, tetap mau nyapres. Tetap misalnya. mau nyapres atau mau jadi DPR RI Iya, gitu. iya, Nah, jadi kalau kembali ke Herman Hain dia tidak ada salahnya. Tinggal Salahnya nggak ada ya, secara aturan organisasi ada. jelek, kalau aturan organisasi dia jelek. Ya aturan organisasi, tapi organisasi juga kan membuat seperti itu. Iya, menciptakan Seperti itu. atmosfer supaya bisa digituin, bisa Iya. agak mengkol-mengkol dikit. Ya? Betul. Kalau atmosfernya nggak seperti itu, Nasir nyalon dia. Iya. Mau kalah menang ketua partai di situ harus wajib dong ketua Survei juga partai. nggak jelek-jelek amat Iya. gitu loh. Nah, tapi karena dia seperti ini, ya nggak ada yang salah. Masalah dipecat, Herman Hain sudah pernah dipecat. Saat pilgub dia pertama, dia diusung oleh PAN dan partai-partai iya, Gurem. benar. Ya, partai Gurem, koalisi Gurem yang tidak punya kursi. Ya, kalau nggak saya Pak Zainuddin Hasan waktu itu ya. Yang nggak punya kursi, ya, masuk ke PAN sama Zainuddin Hasan, Lampung Selatan, ya. Tuh, dia kader PDI Perjuangan karena dia nyalon wali kota dari situ. Iya. Ya. Akhirnya dipecat 2013. Tapi dia nyalon lagi, Bisa balik wali lagi. kota, bisa lagi. Bisa lagi. Nah, Oh, ini Bang Ferdi. Ini rakyat lah, gua rakyat lah. Paling nggak ada dua hal yang paling sering ditanyain kalau sekarang fenomena Pak Herman Hain jadi ketua Nasdem. Yang pertama, Bunda Eva itu istrinya kan masih di PDI. Betul. Nah, gimana itu? Nah, gini, pasti Herman Hain ini sudah punya hitung-hitungan. Iya. Karena Herman Hain sudah pernah mengalami kebalikannya. Herman Hain saat itu wali kota PDI Perjuangan, Iya. istrinya Demokrat. Oh iya, pernah. Ya, Bunda sebelumnya ketua Demokrat, kota. ya. Akhirnya istrinya mengalah. Entah ada bargaining Iya. position, kita nggak paham di sisi itu. Dia keluar dari Demokrat, masuk PDI Perjuangan, nyalek, jadi anggota menang. Dewan Provinsi. Menang dengan angka yang sangat fenomenal. Ya, menang. 80.000 suara ya waktu itu. Ya. Nah kalau bisa gandeng 3 atau 4 ya, kalau 3 atau 3. nggak, satu. Oh. Yang pertama ngandeng satu kursi, si April. April ya. Ya, satu kursi. Kalau yang ini ngandeng 2. Iya. Yang kedua ini. Artinya maksudnya kalau untuk satu mah cukup, udah lewat-lewat lah Ya, gitu ya. ya, dia sangat banyak ya. Nah, jadi di situ. Nah, kalau kita melihat melihat sejarahnya Herman Hain dan Eva Duyana, Eva Duyana mengalah atau Iya. kalah kita nggak paham. Tapi dia pindah di satu partai PDI Perjuangan. Dari Demokrat pindah ke PDI. Nah, nanti apakah Eva Duyana ini akan mengikuti Nah, itu menurut Bang Ferdi gimana? mengikuti Herman Hain masuk Nasdem, tergantung PDI Perjuangan. PDI Perjuangan masih merasa diperhitungkan atau masih merasa diurusi. Iya. Nah, diurusi ini yang tanda petik. Ini biaya pasti. Iya. Ya kan? Nah, kalau masih merasa diurusi, ya saya yakin aman-aman saja. Aman-aman aja. Ya. Kalau ketika sudah mulai tidak diurusi, mungkin akan Abang kan orang dalam, kira-kira ada nggak sih sekarang mulai tuh lakinya pindah ke Nasdem tuh?
kalau seperti itu omongan liar ya. Iya. Karena kekuasaan partai PDI Perjuangan itu di pemilik ya. Jadi kalau omongan liar kita di warung kopi tidak bisa Iya. menjatuhkan seseorang. Ha. Mau siapa lu gitu loh. Jadi nggak bisa omongan-omongan Nggak bisa. seperti itu Tapi banyak. ada omongan-omongan kayak gitu. Ada Ada banyak lah, lah pasti ya. ada ya. Ha. Banyak ada petinggi-petinggi PDI juga ada yang ngomong kutu, ngomong Diskusi lah ya. diskusi ya. Ha, ha, ha. Ya. Tapi karena mereka masih di dalam situ dan mereka Iya. juga punya keinginan. Prediksi saya ada dua kemungkinan. Ini prediksi Iya. ya. Jadi bukan Analisis. analis ya. Ha. Bahwa Herman Haen dengan keluar ada yang bergembira. Hmm. Ya kan? Dia bergembira karena kompetisi makin ringan. Iya, berkurang satu nih musuh. Ya, yang di makin internal musuh. partai lama. Di internal lama tinggal satu. Yang kedua pasti ada yang menyesalkan, ada gerbong 1-2 gitu yang Iya. situ. Nah, tapi Herman Haen kan tidak di pengurusan secara langsung. Iya. Dia Satgas Buana. Ha, ha. Tapi dan selama ini Satgas Cakrabuana Bunda di PDI. di wakil ketua kalau nggak Iya, salah ya di di provinsi PDI ya? di provinsi. Jadi kalau selama saya juga di partai, selama ngelihat sepak terjang Pak Herman di Satgas Cakrabuana, Ha. itu saya lihat apel besar pun belum pernah ya. Jadi Iya. secara langsung urus itu nggak tahu karena seluruh Indonesia seperti Ini ini orang atau PDI nih tidak. ngomong nih. Ya kan? Lu ngomong sebagai orang PDI itu. Iya. Dia nggak pernah apa partai. Nah. bikin apa Kan namanya? itu Satgas itu kan kayak inilah Iya. pasukan lah gitu kan. AMPG lah ya kalau di Golkar kali Ya, ya. MPG Mirip-mirip lah ya di situ misilnya ya. gitu. Ha. Gelar pasukan, cuman kantor ada Ah. di Ahmad Yani kan ada kantor. Iya. Jadi saya lihat apakah dia serius di PDI Perjuangan Ah. atau enggak. Mungkin lagi setengah hati di situ. Jadi sebenarnya kan nggak harus jadi pengurus kalau cuma minta rekomendasi. Iya. Kan dia udah tahu seluk beluknya, udah tahu jeluknya. Jadi Udah jago Pak Herman. anaknya, nah tinggal Pak Herman ini apa namanya bisa nggak mengamankan, kan dia punya orang-orang sebelumnya Iya. yang ikut dia di wali kota pertama, Circle politiknya ya beliau lah lingkungan ya. beliau, Ah. pembisik beliau, Ah. kemudian yang Konsultan, pembisik segala macam. terus yang saat beliau gubernur juga Nyalok, seperti apa? nyagup Karena ya. perhitungan saya, kenapa dia ngambil Nasdem? Ya pasti mau nyalon gubernur. Nah, itu pertanyaan gua kedua. Nah, gimana, Bu? Iya. Kan Pak Herman udah khatam tuh 2 periode wali kota. Hmm. Nyalon gubernur udah Dua kali. Dua kali ya Iya. berarti kan. Iya, maksudnya petanya kan pasti ditanyakan ke sana. Apakah ini bagian dari persiapan seorang Herman Haen untuk nyalon gubernur? Nah, Ya. menurut Bang Ferdi gimana? Kalau kemarin pidatonya Herman Haen di Nasdem yang saya baca di editor online, Iya. bahwa kenapa saya mau ngambil tidak punya kesempatan Iya. pertama di PDI Perjuangan. Kesempatan dalam arti ini ketua partai. Heeh. Yang kedua, saya ingin mengurusi rakyat. Berdosa saya kalau tidak mengurusi rakyat, Iya. menurut beliau. Political statement sekali. Iya. Nah, jadi kalau sebenarnya kata-kata ini mau nggak di partai juga bisa ngurusnya. Tapi kalau kata-kata berdosa, harus kalau saya balik misalnya, saya balik, rakyat-rakyat bisa nggak nuntut Herman Haen? Bisa nuntut, walaupun tidak Iya. mungkin terrealisasi. Pak, daripada Bapak berdosa, tolong urus ya. Bener. Urusnya apalagi item yang harus dulu banyak, orang dia nggak jelasin itemnya bisa macam-macam gitu Iya. ya. Ini kata-kata berdosa saya. Nah itu yang selalu di kepala saya, apa arti dia berdosa gitu kan. Nah, tapi ya mungkin itu jargon secara politik mungkin kan. Nah jadi artinya ketika beliau ngomong gitu, prediksi saya beliau tetap ingin mencalonkan diri, masih belum puas dengan kekalahan dia 2 kali. Iya. Dia menginginkan diri Kalahnya untuk, juga nggak mutlak ya, tipis-tipis ya. ya tapi tipisnya kan lebih dari 1000. Iya, maksudnya sebetulnya juga peluangnya besar. Peluang masih besar, ya peluang masih besar. Terus Terus kita pernah ngobrol katanya sebetulnya Pak Herman juga waktu itu kekalahannya karena kantong suaranya terlalu terkonsentrasi di Bandar Bandar Lampung. Lampung. Benar kan ya waktu itu ya, kita ngobrol gitu ya? ya. Dan sekarang Jadi- dia masuk di partai yang level provinsi nih. Dia Betul. berarti kan dia punya Betul. punya Kaki tangan. jaringan yang Jaringan sekarang, ya, jaringan mesin lah, punya mesin politiknya sekarang ya. melebar Ada mesin nih, Pak. politik yang dikuasai langsung. Ah, Kalau kemarin kan sekedar dia rekomendasi, iya. mesin politiknya tetap harus koordinasi dengan ketua partainya. Iya. Ya kan? Jadi ketika Herman Haen ini mengambil Nasdem,
Mm-mm. 7 kursi kalau nggak salah ya. Ya, Nambah 4 kursi bisa bisa nyalon, bisanya mencalonkan diri paket, ya. Paket. Jadi dia sudah ada prediksi ngambil mudah di sini gitu ya. Hitungan dia gitu. Dan Nasdem mungkin menyambut juga karena beliau. Nah, saat ini Herman HN tidak punya jabatan Ya, politik, tidak punya jabatan politik sudah Nasdem. Selesai. Eksekutif dia tidak punya. Mm. Ada istrinya, wali kota. Apakah istrinya ini bisa memainkan peran seperti 2 periode sebelumnya? Dua kali mencalonkan Iya, karena diri. Bunda dikenal sebagai salah satu vote getters paling Pak Herman HN ya. paling kuat ya untuk Pak Ya, Herman. kalau kita ngelihat ya di media sosial apa kemarin pada saat Pilwakot itu kan sampai tingkat RT solid. Iya. Jadi komandonya jalan. Mm-mm. Terlepas itu benar atau salah, selagi hukumnya tidak bisa membuktikan kan Iya. kita bisa ngomong apa. Kalau kata orang salah tapi hukum nggak bisa membuktikan kan nggak Atau susah juga. dibuktikan kemudian di apa namanya MK juga akhirnya digugurkan. Iya, Iya. nah, jadi RT sampai itu dia bisa 2 kali periode di atas 55% semua Iya. untuk Bandar Lampung. Iya. Apa yang bisa kita petik di situ? Herman HN jago, Iya. tapi struktur yang komando. Jadi bukan struktur demokratis, strukturnya komando, Iya, dia wali kota. perintah. Hmm. Walaupun dia tidak memerintahkan secara langsung, tapi bisa kelihatan. Tapi kan berarti kan itu memang Tindakan iklim itu. sistem kepemimpinannya efektif. Iya. Gitu loh. Nah, 2 periode dia selalu menang di sini, kalah di tempat lain. Nah, Di sini. kalau polanya dia masih sama memainkan ini, yakin saya, ini saya pribadi, saya yakinkan dia akan kalah. Herman HN akan kalah kalau polanya masih sama seperti 2 kali mencalonkan diri. Iya, iya. Dia menguatkan di sini saja, yang lain enggak. Karena penguatan di sini adalah komando. Kalau dia memainkan komando tempat lain, dia tidak bisa memerintahkan Iya. wali kota atau bupati lain, nggak bisa. Beda ya. Ya, walaupun Sistem komunikasi internal Beda. partai dengan eksekutif beda. beda. Ya kan, gubernur juga kan nggak bisa mengendalikan Iya, bupati. kabupaten kota karena mereka dipilih langsung juga loh. Otonom ya. Otonom, dia nggak, gubernur nggak bisa mecat. Ini wali kota ya, beda dengan DKI kan, Iya. daerah khusus gitu. Nyusahin bisa. Nyusahin bisa, Berhentiin nggak bisa. Nggak bisa, Ah. ya. Jadi itu kalau kompetisi dengan gubernur misalnya Arinal mau mencalonkan diri lagi, yang benar menurut saya kalau pola dia mainkan seperti ini, ya nggak terhalang nggak di gubernur, tapi Iya. dia akan terhalang di kabupaten kota dengan pola komando. Nah, Kalau berarti gaya gayanya. komunikasinya Nah mungkin dia ngambil partai ini salah satunya untuk salah satunya untuk apa istilahnya Bung ya, update atau apa, caranya dia rubah. Dia merubah strategi ya. Iya. Dia merubah strategi dengan cara menggunakan mesin partai. Ya, tinggal dia sinkron nggak dengan kabupaten kota. kader-kader misalnya. Nasdem ya. Ya, misalnya yang besar ini kan Mesuji dan pesisir barat. Ah, Nasdem ini suaranya. Pesisir Ya, Barat sama pesisir Mesuji. barat sama Mesuji. Pesisir barat dipegang istrinya Mami, Mesuji dipegang Bupati, Iya. pesisir barat dipegang Aus Istiqlal, Mesuji dipegang istrinya Mami. Ah. Ini apa dia koordinasinya dengan beliau ini Dengan mereka-mereka itu. sudah ada koneksi Mm-mm. dan merasa dikendalikan. Iya. Klik dan bisa jadi mesin partai atau mesin politik ketika beliau nyalon nanti gitu. Ya. Maksudnya kan kayak gitu kan? Ya, Nah, itu itu pertanyaannya kalau Pak Herman yang ada juga yang ngomong Bunda jangan-jangan nyalon gubernur. kalau saya Ada nggak sih? Maksudnya Bunda waktu Saya, jadi anggota dewan suaranya banyak, menang kota suaranya banyak, ya kan? Sementara kita tahu bahwa siapapun hari ini yang mau nyalon jadi gubernur tetap harus koalisi. ya Ada nggak sih? Maksudnya dalam perspektifnya Bang Ferdi ini jadi satu kekuatan politik baru kombinasi Nasdem sama PDI mungkin atau dengan tadi kekuatan infrastruktur komando tadi kalau bahasanya Bang Ferdi di kota kan juga basis suara yang salah satu paling signifikan ya. Iya, betul. Sejutaan di sini. Iya. Nah, menurut Abang gimana tuh? soal Iya, kalau Pak Herman yang nyalon tadi udah kita kulik dalam Ya, soal ada nggak sih kemungkinannya EPA. juga? kemungkinan EPA jadi Ah, gubernur ah. tidak ada kemungkinan. Nah,
Kalau saya prediksi saya, gimana kok nggak ada walaupun kemungkinan? ada orang yang itu kan itu Iya, hanya banyak yang ngomong. banyak yang ngomong itu hanya Apalagi timnya Bunda. menurut saya Mm-mm. ada yang mencetuskan terus menggiring opini. Mm-mm. Ya, menggiring opini ke sana untuk melupakan Mm-mm. berapa hari Herman HN ini gitu loh. Apa Iya. tujuannya Herman HN ini ketutup? Iya, iya. Orang menggiring ke sini. Karena kan 2024 masih cukup lama kan? Untuk misalnya membangun basis, menaikkan citra misalnya. Jangankan yang di level sini, level pusat aja gontok-gontokan kok kita tahu. Betul. Ah. Tapi kalau bagi saya tadi tidak mungkin karena estafet kepemimpinan yang dibentuk Herman Ha-ha. adalah giliran Maksudnya atau giliran mendampingi. Ya giliran Herman ini wali kota dulu. gimana? Iya, iya. Udah iya. gitu istri saya. Sebelum istri saya jadi wali kota mendampingi saya jadi DPRD. Iya. Mendampingi gitu kan ada Ya, dampingan. endorsement lah, Ya, saling endorsement. mengendorse lah. Ya, jadi saya tidak yakin, ini secara pribadi tidak yakin kalau itu. Apakah ada pembisik-pembisik itu bisa meyakinin? Kan ada pembisik yang mendorong terus Iya. Ana ini untuk Zaman sekarang loh. Ah. Baru wacana nyalon aja manggil udah Pak Wali, Ya. ya kan? Kalau saya jadi Herman Naen Ah. juga nggak mau itu ke situ karena kejebur. Iya, pegang wali kota dulu masih ada kesempatan 2 periode. Masih ada kesempatan itu gubernur pegang juga gitu misalnya kan lebih banyak daripada ini didorong ini kalah Lebih banyak. lebih banyak Sip. kan gitu. Kata kuncinya lebih banyak. Lebih banyak. Nah, jadi kalau saya melihat seperti ini nggak mungkin kalau mau digiring yang EPA digiring gitu. Kalau soal koalisi Nasdem sama ini sah-sah saja. Iya, di pusat Sama juga PDI koalisi. Perjuangannya kan tadi kembali pemilik. Iya. Kalau Bung pemilik tanah ini mau dibangun tempat kos, mau dijual, mau tempat sampah, apa urusannya sama Punya orang lain? gua. Punya saya punya sertifikat milik. Tapi ketika itu dijadikan tempat sampah punya dapat sama orang lain, Nah, baru. baru itu hak milik. Kalau udah nyenggol-nyenggol kepentingan orang lain, Nah, iya. ya kan walaupun cuman bau, Mm. ya kan cuman bau gitu, sampahnya nggak masuk, baunya saja, kan akan problem gitu. Jadi nggak mungkin, Bung. Satu lagi, Iya. Bang Ferdi. Politik dinasti. Tadi di awal sempat kita Ya. Abang sempat dalam tanda kutip menyesalkan sisi kader. Kan salah satu ketidakjadinya partai itu nggak jadi kader, seharusnya karena dinasti kali ya. Iya. Nah, menurut Abang gimana? Ya, Di Lampung banyak loh dinasti Banyak. politik loh. banyak nggak di Lampung? Ya di Iya. Lampung Iya, sudah nggak mulai kira- banyak. Yang Di lain Indonesia ngomong, banyak. di ya. Lampung aja lah. Tapi ini kan yang pertama kita ngelihat yang pertama dulu adalah contoh dari pemilik-pemilik partai itu juga seperti itu. Iya, ada yang nyontoin. Ada yang nyontohin, ya ada yang nyontohin, larilah ke sini, selamatkan ini dulu gitu loh, selamatkan. Tapi menurut saya tidak kuat. Ya, contoh siapa? Pak Sarudin. Di Lampung maksudnya. Di Lampung. Pak Sarudin mengkader langsung Riko Menoza. Riko sempat Di jadi Lampung Bupati Selatan. Lampung Selatan. Tidak kuat 2 periode tidak 2 bisa. periode kalah Satu. pemilihan. Dade Narapati. Anditya. Hanitya Narapati di Brengseu jadi wakil bupati 1 periode. Kenapa? Iya. Ini lagi-lagi ini